Amma ba'd. Ikhwani al-kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita akan kaji beberapa ayat dari Al-Qur'an Karim dan juga ahadits Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kita harapkan di balik itu semua adalah tambahan iman. Karena di zaman yang penuh dengan fitnah, cobaan dan juga musibah, seorang mukmin tidak berbekal kecuali dengan iman. Dengannya dia kuat. Seorang mukmin tidak berbekal kecuali dengan ketaatan. Dengannya dia menjadi tegar. Makanya di hadis Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat, dia lebih baik dan lebih dicintai dari seorang mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat, kekuatan tadi itu disandarkan kepada keimanan, menunjukkan bahwasanya sumber kekuatan berasal dari keimanan. Dengannya seorang hamba mendapatkan khairiyah, kebaikan, dan dengannya seorang hamba mendapatkan mahabbah dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwani al-kiram, Allah Azza wa Jalla berfirman di suatu ayat, banyak di antara kita yang sering membacanya atau bahkan menghafalnya. Di situ Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kematian dan kehidupan tujuannya untuk menguji coba kalian, siapakah yang di antara kalian yang paling bagus amalannya. Kita akan sedikit mentadabburi ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Adanya kematian dan kehidupan adalah suatu ciptaan Allah dan mustahil ciptaan Allah, takdir dan juga perbuatan Allah kosong dari suatu hikmah, kosong dari suatu tujuan. Itu hal yang disucikan Allah darinya. Dan itu dhannul ladzina kafaru. Sangkaannya orang-orang kafir dan keyakinannya mereka kepada Allah. Adanya langit dan bumi, bergantian siang dan malam. Ada yang hidup kemudian mati, itu semua tidak ada makna, lagi enggak berarti. Itu mereka orang-orang kafir, enggak beriman dengan hari bangkit. Tapi seorang mukmin, dia cukup mengambil hidayah dari apa yang Allah Azza wa Jalla tegaskan. Adanya kematian, kemudian kehidupan, semua itu dikarenakan suatu tujuan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji coba siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, yang paling sempurna. Jadi yang mulia di antara kita ini, siapa yang mampu menghakikatkan tujuan ini? Kenapa dia diciptakan? Siapa yang mampu membuktikan kepada Allah kehambaannya? Saya hambamu. Dengan apa? Dengan amalan. Dengan amalan. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah dan semakin bukti dan jelas kehambaannya kepada Allah, dia semakin mulia. Enggaklah mereka para nabi, enggaklah mereka para rasul dijadikan dan dipilih sebagai utusan Allah untuk memikul suatu nubuwah, risalah, untuk memikul beban ummah. Itu semua dikarenakan mereka telah mencapai di puncak ketingkatan kehambaan mereka kepada Allah. Para nabi, sifat yang paling agung yang mereka raih adalah kehambaan. Dimulai dari Rasul yang pertama. Siapa? Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama yang ada di permukaan bumi. Allah Azza wa Jalla mensifatkan bagi beliau, innahu kana 'abdan syakura. Dia adalah seorang hamba. Dia adalah seorang hamba. Enggak ada kenabian, enggak ada kerasulan. Enggak disifatkan oleh Allah di kedudukan suatu pujian bagi Nuh kecuali dengan abd. Dia seorang hamba, syakur, yang gemar bersyukur. Nabi kita alaihi salatu wassalam, giatnya beliau dalam beribadah, semangatnya beliau dalam menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malam, itu semua untuk suatu tujuan yang beliau cari. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura.
bukankah saya suka dan cinta untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Lagi-lagi hamba. Gak mengatakan bukankah saya suka menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Enggak. Karena itu semua jabatan, itu semua kedudukan, kapan diraih? Tatkala puncak kehambaannya sudah terbuktikan. Sudah ada. Jadi kita semua harus kembali sadar. Kita semua faham, tapi kesadaran yang perlu kita miliki. Bahwasanya ini pergantian siang dan malam, kehidupan dan kematian, tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji coba siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang paling berbakti kepada Allah. Yang paling jelas kehambaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita kantongi di ayat ini. Pelajaran yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah dahulukan kematian atas kehidupan. Sedangkan kalau kita memakai logika atau kasat mata, seharusnya kehidupan dahuluan daripada kematian. Kita hidup, kemudian mati. Tapi berlainan dengan ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengedepankan kematian, kemudian kehidupan. Apa hikmah di balik hal ini? Jawabannya adalah kematian telah Allah Azza wa Jalla siapkan sebelum kita keluar dan diciptakan di atas permukaan bumi. Sebelum kita hidup bernafas, sebelum kita dilahirkan, ternyata kematian telah Allah ciptakan dan telah Allah siapkan bagi seluruh insan. Ini kematian untukmu. Sebelum engkau hidup, khalaqal mauta wal haya. Menciptakan kematian dan juga kehidupan. Dan ini juga yang Rasul alaihi salatu wasallam ajarkan kepada kita bagi siapa yang faham, bagi siapa yang mengamati. Di antara kita kalau hendak tidur, apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, saya mati. Rasul alaihi salatu wasallam mengirim kepada kita suatu risalah dan pesan. Engkau meninggal dan engkau mati. Engkau ada hidup. Jadi mati, meninggal dikedepankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam daripada kehidupan. Di hadis yang lain, dan juga itu salah satu doa yang dibaca di waktu orang hendak tidur. Bismika Allahumma Rabbi wada'tu jambi. Allahumma in amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin. Semakna. Orang kalau hendak tidur, dia mengucapkan dengan namamu ya Allah, saya meletakkan punggungku. Ya Allah, jika engkau menahan jiwaku meninggal, maka rahmatilah. Jadi kematian didahulukan. Kalau engkau melepaskan, artinya masih memanjangkan baginya umur, masih memberikan kesempatan, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Jadi Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya telah menjelaskan kepada kita, telah memberikan kepada kita pesan, kematian itu lebih utama dan lebih didahulukan daripada kehidupan. Sehingga seorang mukmin muslim yang cerdas, dia yang lebih banyak memikirkan kematian daripada memikirkan kehidupan. Untuk dia memikirkan kain kafan, memikirkan liang kubur, itu lebih penting daripada dia memikirkan makanan atau urusan dapur. Lebih dia pikirkan ke sana. Karena Allah mengedepankan kematian atas kehidupan. Ini seorang mukmin yang cerdas, yang faham, yang sadar. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Dan seorang mukmin kalau dia memiliki kadar, ingatnya dia kematian di atas kadar dia mementingkan kehidupan, subhanallah bagaimana kehidupannya. Kehidupannya selalu terikat dengan negeri akhirat. Kehidupannya selalu erat dengan syariat karena meninggal. Kehidupannya akan penuh dengan kemakmuran, tawakal kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kematian. Kehidupannya penuh dengan wara'. Kehidupannya penuh dengan rasa hati kepada apa yang Allah Azza wa Jalla langgar. Kehidupannya tatkala dia banyak mengingat kematian, selalu dia makmurkan dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla
kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua adalah pesan bagi kita semua. Ini semua adalah suatu teguran bagi kita semua. Kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Di zaman di mana manusia banyak terfitnah dengan dunia. Kita ini hidup di suatu zaman yang di mana manusia lelap dalam impian mereka dalam dunia, lalai dari negeri akhirat. Kita ini sekarang berada di suatu zaman di mana manusia memiliki angan-angan yang sangat panjang di atas umur yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan. Di antara kita umurnya 40 tahun, rencananya lagi angan-angannya pun 40 tahun. Wallahu alam, keruan majelis masih ada apa enggak. Tapi angan-angan sudah melebihi batasan. Angan-angan ini yang menjadikan seorang mukmin lupa dan lebih mencintai kehidupan dan mengedepankan kehidupan dari kematian. Angan-angan. Makanya di hadis Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Naja awwalu hadhil ummah bil yaqini waz zuhd wa yahliku akhir hadhil ummah bil bukhli wa tulil amal." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dan dibenarkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Kata Rasul, umat yang pertama dia selamat dengan apa? Bil yaqini wa zuhud, dengan yakin. Dengan yakin dan zuhud, merasa enggak butuh dengan dunia. Merasa enggak terikat, enggak juga bermesra-mesraan dengan dunia. Selamat akhirnya, memiliki keyakinan dan keyakinan ini enggak akan mungkin bisa digoyangkan. Kenapa? Karena dia punya zuhud. Enggak punya dia kecintaan kepada dunia. Sebaliknya, kata Rasul, dan akhir umat ini, kita sekarang termasuk umat yang terakhir. Dan kita terakhirnya dari umat yang terakhir. Kata Rasul, akan sirna, akan binasa. Dengan apa? Dengan bukhul. Dengan kekikiran. Kikir dengan harta yang Allah Azza wa Jal titipkan. Bukan kepemilikan secara penuh. Dititipkan oleh Allah Azza wa Jal, tapi dia bakhil, dia kikir. Wa tulul amal, panjang angan-angannya. Panjang angan-angannya. Sehingga panjangnya angan-angan menjadikan dia benci dengan kematian. Menjadikan dia khawatir dengan kematian. Menjadikan dia kurang memiliki kadar kecintaan dan kerinduan kepada yang dia sembah. Lain seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, seorang mukmin yang sadar, seorang mukmin yang mengedepankan kematian, memikirkan kematian lebih banyak daripada dia memikirkan kehidupan, lebih banyak daripada dia memikirkan panjangnya angan-angan. Subhanallah, bagaimana kehidupannya sangat tenang. Kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang sangat baik. Ibadallah, siapa yang kembali mengecek di lapangan dan juga di fenomena yang ada, ternyata keumuman manusia jauh lebih cinta kepada kehidupan. Dimulai dari mereka orang-orang kafir, mereka-mereka yang tidak percaya memang dengan negeri akhirat. Bagaimana satu di antara mereka menginginkan lau yu'ammaru ahaduhum alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Satu di antara mereka ingin bagaimana memiliki 1000 tahun umur. Untuk apa? Untuk dunia. Untuk dunia, dikarenakan panjangnya angan-angan mereka kekal dalam kekufuran, sehingga sebab menjadi kekalnya mereka dalam neraka dan hukuman. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun." Orang-orang kafir, kata Allah, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Kalau sudah datang di hari kiamat, orang-orang kafir mengimpikan dan menginginkan kalau mereka dahulunya muslim. Sebabnya ya'kulu, banyak makan, sibuk dengan makan, wa yatamatta'u, sibuk dengan kenikmatan, wa yulhihimul amal, mereka disibukkan dengan panjangnya angan-angan. Ini orang-orang kafir, yang dimana banyak kaum muslimin di zaman sekarang berbondong-bondong lari di belakangnya orang-orang kafir, mentasyabuh dengan orang-orang kafir, bertasyabuh dengan orang-orang kafir dalam bab dunia, dalam bab cinta dengan dunia, dalam bab buta di dalam lembahnya dunia. Ini banyak. Yang Rasulullah SAW sebelum 1400 tahun yang lalu telah menjelaskan. Kata Rasulullah SAW, "Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira,
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Jadi di waktu pagi seseorang itu muslim, datang di waktu petang sudah kafir. Di waktu petang mukmin, datang di waktu pagi sudah kafir. Sebabnya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Lihat dahsyatnya dunia. Bagaimana fitnahnya yang melanda. Subhanallah. Jadi dia bisa merubah status seseorang bukan 24 jam, enggak sampai. Pagi mukmin, di waktu petang sudah kafir. Cuman 10 jam, 8 jam kurang lebih. Bisa merubah status seorang muslim, merampas agamanya. Kenapa? Karena fitnah dunia. Dengan apa? Apakah dia mengantongi dunia? Enggak, bi'arad, sesuatu yang sedikit dari dunia. Berapa banyak muslim dia mampu menjual agamanya dengan timbal balik mendapatkan jaminan bulanan, makanan pokok. Kalau dikisar mungkin 3-4 juta. Itu arad minad dunia, sedikit sekali, enggak berarti itu. Enggak berarti, tapi mampu dia menjual agama dikarenakan dunia. Ini namanya orang yang sudah bisa terfitnah dengan cinta dunia. Sebagian yang lain enggak sampai dia kafir, tapi subhanallah, dia seakan-akan di dunia ini menjadi hambanya dunia, enggak lagi hambanya Allah. Enggak lagi hambanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga umurnya, waktunya, jiwa raganya, aktivitasnya secara umum hanya untuk dunia. Kenal Allah Azza wa Jalla setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Yang lebih baik kenal Allah Azza wa Jalla seminggu sekali, salat Jumat. Sebagian yang lain kenal Allah Azza wa Jalla kalau kena musibah, ada musibah baru panggil ustaz untuk menyelesaikan masalah, untuk memberikan nasihat dan arahan. Jadi hanya kenal kepada Allah Azza wa Jalla di momen-momen tertentu saja. Dia hambanya Allah Azza wa Jalla di beberapa menit dari kehidupannya, di beberapa jam. Ini contoh di mana seorang muslim menghambakan dirinya untuk dunia, dan juga telah ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wan takas, wa idza syika falan taqas. Rasul menjelaskan, sungguh merugi lagi hina hambanya dirham, dinar, dan hambanya khamisah. Dia pekerjaannya berupa konveksi pakaian. Semua ini rendah, hina. Kenapa? Karena telah menghambakan diri mereka kepada dunia. Bagaimana menghambakan? Sujud kepada dunia, rukuk kepada dunia? Enggak. Berdoa ya dunia? Enggak. Artinya ketaatan dia, artinya gerak-gerik dia, artinya kehidupan dia telah dia infakkan kepada dunia. Padahal bagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada nabinya, di waktu yang sama perintah untuk umatnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang namanya salatku, sesembelihanku, kehidupanku dan kematianku untuk Allah. Nah, kehidupan kita untuk Allah. Kehidupan kita, waktu kita, umur kita, usaha kita, jiwa kita, hati kita untuk Allah. Ini lain kalau hambanya dirham tadi itu, hambanya dinar. Maka enggak, semua umurnya, semua gerak-geriknya, dia mau bersahabat, dilihat keuntungan dunia ada ataukah enggak. Mau menjalin silaturahmi pun sama, dilihat. Mau bersedekah pun dilihat apa timbal baliknya. Apa? Karena dinar, dirham di kepalanya. Ini namanya hambanya dirham, hambanya dinar. Tercela, wal'iyadzubillah. Bahkan sholat pun masih ada di sana bagian untuk dunia. Dari segi pakaiannya untuk dilihat, dari segi kehadirannya untuk dipertontonkan. Fulan hadir di majelis, lihat. Bahkan hajinya saja yang dia cari itu adalah status hajinya. Tapi citra namanya di mata manusia, sudah hangus duluan amalan di dunia sebelum datang di akhirat, sungguh merugi. Ini lihat seorang hamba kalau sudah menghambakan dirinya kepada dunia, karena dia tak faham untuk engkau memikirkan kematian jauh lebih penting daripada engkau memikirkan kehidupan. Makanya tatkala enggak faham ayat ini, allazi khalaqal mauta wal haya, dikedepankan kematian atas kehidupan supaya lebih faham, lebih sadar kematian ini untuk saya pikir jauh lebih penting, untuk saya pikir gajian, keuntungan,
untuk saya pikirkan masa depan anak-anak sekolahnya ini ya, ila akhirnya. Dari banyak contoh dunia. Itu semua kita pikirkan, tapi nggak setara dengan pikiran kita dengan kematian. Ini lebih penting. Karena kematian membukakan pintu negeri yang abadi. Abadi, setelahnya abadi. Orang di dunia mana ada punya masa depan. Di dunia ini bukan tempat masa depannya seorang mukmin. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Mali walid dunya." Apa hubungan saya dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakib istadalla tahta syajarah thumma rah fatarakaha. Apa hubungan saya dengan dunia? Enggaklah saya di dunia kecuali seperti orang yang menunggangi suatu tunggangan. Kemudian dia berteduh di bawah suatu pohon, kemudian bangkit dan dia meninggalkannya. Singkat. Sangat-sangat singkat. Jadi seorang mukmin kalau dia ingin bagaimana caranya bisa mengedepankan kematian dan bisa sadar bahwasanya dia ini sedang dalam kelalaian dan lelap di dalamnya, dalam kelalaian. Bagaimana dia bisa menolong dirinya supaya enggak terbawa dengan fitnah dunia, dia harus tahu. Dia harus paham, dia harus memiliki ilmu tentang rendahnya dan hinanya dunia. Dunia ini sangatlah hina. Dunia ini sangatlah rendah. Dunia ini sangatlah dicela oleh Allah dan juga Rasulnya. Di banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keadaan dunia. Qul mata'ud dunya qalil. Yang namanya dunia itu kenikmatannya sedikit. Kata-kata qalil ini mencakup apapun yang ada di permukaan dunia. Dari emas, perak, harta, dari hasil bumi, dari kedudukan. Itu semua diringkas oleh Allah Azza wa Jalla dengan 4 huruf. Qul mata'ud dunya qalil. Qalil. Ini status. Ini sifatnya kenikmatan dunia. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Yang namanya akhirat lebih baik. Jadi akhirat yang ada di sana, yang insyaallah biidznillah menjadi kampung halaman kita, yang kita akan kembali ke sana, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Khairul liman ittaqa. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang sadar. Jadi ketahuilah dunia ini sangatlah hina. Dunia ini sangatlah rendah. Kecuali siapa yang menjadikan dunia sebagai tunggangan, sebagai lahan untuk dia bertani, untuk dia menanamkan dalamnya amalan-amalan saleh yang kelak akan dia panen di negeri akhirat. Hanya itu. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Berapa banyak manusia dia mendapatkan laknat, terusir dari rahmat dikarenakan dia bermesra-mesraan dengan dunia. Berapa banyak? Contoh yang tadi, tiba-tiba menjual agama. Yang kedua, tiba-tiba menjadi hambanya dunia. Yang ketiga, tiba-tiba enggak kenal lagi mana halal, mana haram. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yatiyanna 'ala an-nas zaman la yadri al-mar'u min aina, yani madza la yubali al-mar'u min aina akhadha al-mal am min halalin aw min haram. Jadi akan datang suatu zaman kepada manusia, seseorang enggak peduli dari mana harta yang dia dapatkan, enggak peduli. Yang penting adalah keuntungan. Apakah dari haram ataukah dari halal, mau riba, penipuan, dan juga dari transaksi-transaksi yang berupa kezaliman, itu semua enggak dipandang. Yang dipandang membengkaknya suatu tabungan, menambahnya suatu isi kantong. Itu yang dilihat. Ini dahsyatnya dunia. Dahsyatnya dunia demikian. Makanya Rasul mengatakan dunia ini mal'unah, dia terlaknat karena banyak manusia yang terlaknat dikarenakannya. Banyak manusia yang diusir dari rahmat Allah dikarenakan dunia. Illa zikrullah wa ma wala au alim au muta'allim. Kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang berkaitan dengan zikir. Ini sekarang zikir. Ini sekarang adanya ceramah, adanya kultum, adanya kajian zikir dengan dalil Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dipanggilkan, dikumandangkan azannya hari Jumat, maka bergegaslah kepada zikir kepada Allah. Yang pertama kali yang didengar, yang dilakukan oleh orang-orang yang salat Jumat adalah khutbah, zikir. Khutbah itu zikir. Dalamnya dibacakan ayat, hadis. Ini zikir. Ini yang dikecualikan dari terlaknatnya dunia. Ini yang dikecualikan dan apa-apa yang berkaitan dengan zikir, baca Quran, mengajarkan Quran. Au alim, orang yang berilmu. Dikecualikan karena dia menebarkan kebaikan di atas permukaan bumi. Wa muta'allim, orang yang mau belajar.
Karena dia yang menyambut kebaikan, dia yang menolongnya, dia yang cinta. Ini yang dikecualikan. Apakah ada yang dikecualikan orang kaya? Apakah ada yang dikecualikan orang yang memiliki kedudukan? Apakah dikecualikan orang yang berupa bangsawan? Enggak ada sama sekali. Menunjukkan dunia ini dan seisinya mal'unah. Dia terlaknat, dia tercela, kecuali 3 ini. Maka kita yang mana? Kita yang mana? Tinggal kita yang memposisikan diri kita masing-masing. Maka dunia sudah memang dihina oleh Allah dan juga Rasulnya. Rasul alaihi salatu wasallam pernah menanyakan kepada Ad-Dhahhak bin Sufyan, kata beliau, apa makananmu? Makanan keseharianmu berupa apa? Menunya apa? Qala al-lahm wal laban. Yang dia makan adalah lahm, daging wal laban, susu. Masya Allah, ini kalau keduanya ini dicampur jadi satu, maka itu sebaik-baik lauk. Ada laban, ada susu, ada daging. Maka kata Rasulullah SAW, kalau selesai engkau makan, dia larinya kemana? Jadi apa? Maka Dhahhak menjawab dengan jawaban yang sangat sopan. Qal yasiru ila ma ta'lam ya Rasulullah. Dia akan menjadi kepada sesuatu yang kau tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inna Allah daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid-dunya. Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang keluar dari anak cucu Adam sebagai perumpamaan untuk dunia. Allah menjadikan apa yang keluar dari anak cucu Adam perumpamaan untuk dunia. Yang keluar dari kita adalah suatu kotoran. Itu perumpamaan untuk dunia. Siapa yang mengatakan khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah? Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang mengamati? Memang keadaan demikian. Betapa kotornya dunia ini. Agama terjual, persaudaraan terputus. Orang miskin, orang yang dikasihani tertindas. Berapa banyak kezaliman terjadi, pembunuhan terjadi. Berapa banyak penindasan. Berapa banyak orang-orang yang merajalela di atas permukaan bumi, itu semua karena dunia. Makanya Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan dunia daripada kefakiran. Mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum ad-dunya. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya. Bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan atas kalian, tapi yang saya khawatirkan atas kalian tatkala dibentangkan kepada kalian dunia. Fatanafasuha kama yatanafasu man kana qablakum fatuhlikakum kama ahlakathum. Kenapa? Kalau tatkala dunia itu sudah dibentangkan, maka setiap di antara manusia dengan fitrah yang Allah ciptakan, mereka cinta dengan dunia, mereka itu memiliki kudrat condong kepada dunia, mereka akan berlomba-lomba masuk berbondong-bondong mencari dunia tersebut. Maka dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum mereka. Dunia ini adalah sesuatu yang memang sangat-sangat singkat. Orang kafir yang dikenal dengan cendekiawan, pintar, yang memiliki sejarah yang ditunjuk dengan tangan. Artinya Masya Allah, ini pencipta pesawat, pencipta mobil, pencipta kapal, pencipta nuklir. Mereka orang-orang kafir di hari kiamat ditanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alul 'adin. Mereka orang kafir ditanya, kalian di bumi ini berapa lama tinggal? Berapa lama kalian di bumi ini? Tatkala mereka sudah di akhirat ditanya dengan pertanyaan ini, mereka menjawab dengan jawaban yang jujur. Kami di dunia 1 hari atau setengah hari. 1 hari atau setengah hari. Taruhlah 1 hari. Jadi sebagian mereka 80 tahun, sebagian mereka ratusan tahun. Yang mereka infakkan semua kepada dunia. Untuk kerjaan, untuk semua. Karya-karya yang mereka hakikatkan untuk dunia. Tatkala datang di hari kiamat ditanya, berapa lama tinggal di dunia? 1 hari atau setengah hari. 1 hari enggak apa-apa. Subhanallah. Jadi semua ini panjang ini, yang siang dan malam berganti, yang ratusan tahun sebagian umur mereka hanya sehari. Di sisi akhirat sehari. Sungguh rendahnya, sungguh singkatnya. Ini dunia. Ini dunia. Makanya Nabi SAW tatkala memasuki pasar para sahabat, mereka para sahabat, mereka di puncaknya sifat kezuhudan selepas para nabi dan juga para rasul. Untuk bab zuhud, mereka para sahabat di puncaknya. Tapi mereka tetap mencari dunia, tetap mereka bekerja, tetap mereka berusaha. Tapi subhanallah, perbedaan mereka dengan kita semua, harta yang mereka hasilkan hanya sebatas di tangan.
Nggak sampai menjalar kepada hati dan jinan. Nggak sampai. Nggak sampai berakar dalam hati. Maka mereka adalah orang yang paling ringan dalam bersedekah. Abu Dahda bersedekah dengan apa yang dia miliki dari kebun. Akhirnya Allah Azza wa Jalla ganti dengan kebun kurma di surga. Umar ibn Khattab mendatangkan setengah hartanya untuk Rasul SAW di jalan Allah. Abu Bakar semua hartanya. Kenapa ya akhi? Karena mereka tatkala bekerja, berdagang, bertani, itu semua penghasilannya berupa harta, berupa dunia, sebatas di tangan. Sebatas di tangan. Sesuatu kalau cuma di tangan berbahaya apa enggak? Racun kalau di tangan berbahaya? Enggak berbahaya. Tapi kalau dimasukkan berbahaya, membunuh. Dunia demikian, dia biarkan di tangan, biarkan di sebatas keperluan. Keperluannya untuk apa? Untuk makan dan minum, untuk sekolah, untuk berobat, untuk menjamu tamu, untuk hal-hal yang mubah. Kalau sampai di situ saja, dunia enggak berbahaya, enggak negatif, insya Allah positif. Kalau antum ditanya negeri akhirat tentang kemana harta ini dan dari mana, antum punya jawaban biidznillah. Tapi yang berbahaya kalau sudah dunia itu menduduki hati seseorang dan berakar di dalamnya. Itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Maka Rasul SAW datang ke pasar para sahabat melihat mereka berdagang. Berdagang dibolehkan apa enggak itu? Boleh. Bekerja boleh selama halal. Dan Allah sendiri mengatakan famshu fi manakibiha. Famshu fi manakibiha. Jalanlah kalian di atas permukaan bumi. Jalan. Untuk cari dunia jalan, enggak perlu lari. Untuk cari dunia enggak perlu balapan. Dialah jalan, famshu kata Allah. Tapi kalau untuk kebaikan apa? Fastabiqu wasari'u firru ilallah. Isinya perintah untuk berlomba-lomba, bergegas dan lari. Firru, lari cepat, bergegas, enggak bisa lambat-lambatan. Tapi dalam bab dunia famshu, jalan aja. Karena itu hal yang tertulis. Jadi hal itu hal yang dibolehkan, mubah, enggak masalah. Tapi Rasulullah SAW enggak mau. Ada satu di antara para sahabat yang hatinya terampas, yang hatinya terinfeksi dengan cinta dunia. Akhirnya Rasulullah masuk ke pasarnya mereka untuk memberikan suatu pelajaran. Di situ Rasul mendapatkan bangkai seekor anak kambing kecil yang cacat, enggak punya hidung, yakni mata telinganya terpotong. Maka Rasulullah mengatakan, "Man ya'khudhu min hadza bidirham?" Siapa yang membelinya dengan 1 dirham? Kata para sahabat, enggak ada yang satu di antara kita yang ingin ya Rasulullah. Apa yang kita buat dengan kambing ini? Dia bangkai, dia cacat. Kata Rasulullah, "Khalas kalau gitu siapa yang mengambil gratis? Enggak usah bayar." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ini kambing ini kalau hidup cacat, enggak ada yang mau. Bagaimana sudah cacat dia bangkai?" Apa yang Rasulullah SAW inginkan? Ya Rasulullah SAW inginkan adalah kesempurnaan hadis. Qala fa inna dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'alaikum. Yang namanya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di sisi kalian. Jadi bangkai itu di sisi kita sangatlah hina. Dia bau, dia rendah, dia hina, dia menjijikkan. Ini kan hina di mata kita. Ternyata kadar dunia hinanya lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini di mata kita. Jadi itu yang Rasulullah SAW inginkan dari para sahabat. Kalian berdagang enggak masalah, kalian bertani enggak masalah, tapi jangan sampai kalian terfitnah dengan dunia. Jangan sampai keumuman waktu, kebanyakan aktivitas hanya untuk dunia. Jangan sampai melalaikan. Jangan sampai bahkan menukar agama dengan dunia. Jangan sampai. Tapi jadikan dunia ini suatu sebab untuk antum menjaga kehormatan, memenuhi keperluan, atau membayar utang, atau menabung untuk sedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu tempat-tempat di mana dunia bagi manusia, bukan atas manusia. Dunia menjadi tunggangannya, bukan dia yang ditunggangi oleh dunia. Kalau orang itu faham, ternyata untuk memikirkan kematian jauh lebih penting daripada kehidupan. Ibadallah, selain kita mengenal bagaimana rendahnya dunia, kita harus juga kenal bagaimana agungnya akhirat, bagaimana tingginya akhirat, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyempurnakan akhirat yang telah Allah sediakan bagi hamba-hamba yang saleh. Kita harus tahu lawannya dunia, yaitu akhirat. Akhirat sangatlah mulia. Akhirat yang sedang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi orang yang bertakwa itu jauh lebih mulia, bahkan enggak ada bandingannya dengan dunia. Berapa banyak Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahu."
walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan dunia isinya main-main, isinya lahu, sia-sia. Kata Allah, adapun negeri akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala taqilun. Bukankah seharusnya kalian berakal? Hai. Cukup kita mengaktifkan dan memfungsikan yang namanya akal kita. Dengannya kita apa? Bisa selamat dan faham. Orang kafir yang dikatakan sangat cerdas di dunia, ternyata waktu sudah di dalam neraka, mereka mengatakan lau kunna naqilu, lau kunna nasma'u, au naqilu, ma kunna fi ashabil jahim, ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan coba dulu kita mendengar, coba kita dulu berakal. Orang kafir yang disejarahkan, yang ditokohkan, ada nggak yang mengatakan mereka itu gila? Tidak ada, tapi mereka sendiri mengatakan mereka itu gila. Dengan dalil mereka kalau sudah di neraka mengatakan coba dulu kita berakal. Untuk apa berakalnya? Untuk sebab kenapa engkau diciptakan. Untuk tahu saya ini manusia untuk apa di dunia. Ini nggak dipikirkan sama mereka. Mereka memikirkan bagaimana rakitannya pesawat, rakitannya kapal, rakitannya ini dan itu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Tahu mereka untuk dunia, tapi wahum 'anil akhirati ghafilun. Jadi negeri akhirat mereka lalai. Jadi seorang mukmin dia bagaimana yakni bisa memikirkan dan faham ternyata negeri akhirat jauh lebih afdal. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Yang di sisi Allah itu akan kekal abadi. Kata Rasulullah SAW, wala qawbu qawsi ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Anak busur untuk salah seorang di antara kalian di surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Anak busur saja di surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia ini saking rendahnya, sampai-sampai kata Rasulullah, salatul fajr, yakni mana? Rakaatul fajr, khairun minad dunya wa ma fiha. Yang namanya 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi dunia dan seisinya ini siapa yang mampu mengantongi dengan umur yang ada? Enggak ada kan? 80 tahun, 100 tahun dapat ya Allah mungkin 1% dari dunia. Tapi ternyata 2 rakaat yang mungkin 2 menit. Ini kalau cepat 3 menit sedang, 5 menit Masya Allah. 5 menit yang dia pakai untuk sholat 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti dunia itu apa artinya? Dia dikalahkan dengan yang 5 menit. Dikalahkan dengan yang 5 menit. Tatkala orang menghambakan dirinya kepada Allah, mampu mengalahkan dunia dan seisinya. Dunia itu dengan anak busur, salah seorang yang di surga lebih baik anak busur tersebut. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, walau anna mar'atan min ahli jannah tala'at 'alal ard lamala'at ma bainahuma riha, la adaat ma bainahuma wa la mala'at bainahuma riha. Salah seorang perempuan dari surga kalau seandainya muncul nengok ke bumi, maka perempuan tersebut mampu menerangi apa yang ada di atas langit dan bumi, dan mampu memenuhkan di bumi tersebut bau yang sangat wangi. Baru satu perempuan. Wala nasifu ala asya khairum minad dunya ma fiha. Yang namanya kerudungnya salah seorang perempuan yang ada di surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Baru kerudung. Lihat bagaimana rendahnya dunia dan agungnya akhirat. Coba kita melihat satu orang itu. Satu orang yang paling terakhir masuk surga. Dia paling terakhir masuk surga. Jadi sudah melewati jenjang azab, jenjang hukuman, dibakar sampai hitam, pekat. Akhirnya dicuci di Nahrul Haya. Dicuci di situ, kembali dia suci, kembali dia putih. Dia paling terakhir masuk surga. Tapi lihat apa yang dia dapatkan. Qala innalaka mithlad dunya wa 'ashrata amsalha. Bagi engkau di surga seperti dunia dan seisinya, bahkan 10 kali lipat. 10 kali lipat bagi engkau dunia dan seisinya, bahkan 10 kali lipat. Ini yang paling terakhir. Bagaimana yang sebelumnya? Bagaimana yang mereka-mereka yang taat kepada Allah? Bagaimana mereka-mereka yang mengikuti para nabi? Bagaimana para nabi sendiri? Ini lihat bagaimana agungnya negeri akhirat. Jadi seorang mukmin harus selalu mengkiblatkan hatinya kepada akhirat. Dan dunia hanyalah lirikan, sampingan. Dunia adalah sesuatu yang memang dia jadikan sementara. Makanya Nabi SAW memberikan kepada kita 1 dari 2 pilihan. Engkau di dunia jadi 1 dari 2. Qala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Orang asing itu dia enggak merasa tinggal di tempat yang dia sedang mengasingkan dirinya kepadanya.
Dia merasa sementara saya di sini. Saya ingin menyelesaikan tugasku, habis itu saya kembali ke kampung halaman. Jadilah engkau seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan, dia bagaimana cepat sampai ke tempat tujuan. Maka kita jadi satu dari dua. Antum mau jadi orang asing di dunia boleh, sehingga antum tahu saya di sini sementara. Saya di sini hanya mengambil beberapa keperluan, kembali ke kampung halaman. Mana surga? Atau orang abirus sabil yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan selalu dia bagaimana memaksimalkan bekal dan bagaimana sampai tempat tujuan dengan selamat. Itu seorang muslim ibaratnya kalau dia di dunia. Ibnu Umar mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, dia langsung mengambil faedah. Langsung dia menyebutkan suatu mutiara. Idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kata Ibnu Umar selepas mendengarkan hadis ini, kalau engkau di waktu pagi jangan tunggu petang. Kalau di waktu petang jangan lagi nunggu pagi. Bergegas cepat dalam mengumpulkan amalan-amalan yang baik. Ibadallah, tatkala seorang muslim dia merasa enggak butuh dengan dunia dan berusaha untuk mengharamkan cinta dunia dari hatinya, ketahuilah itu semua enggak akan mungkin mengurangi setetes pun rezeki yang telah Allah Azza wa Jalla tuliskan. Gak akan mungkin mengurangi sedebu pun yang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan. Gak akan mungkin. Karena itu semua hal itu semua telah terjamin. Hal itu semua telah tertuliskan. Maka seorang mukmin dia harus memiliki keyakinan, memiliki tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan husnudzan. Di waktu saya menyisihkan waktu untuk kajian, untuk cari ilmu, untuk belajar, untuk baca Quran, untuk bergotong royong dalam kebaikan, itu semua enggak akan mungkin mengurangi sedikit pun rezeki. Rezeki enggak akan nambah dengan rasa semangat, sebagaimana enggak akan berkurang dengan biasanya orang dalam mencari rezeki. Biasa saja, enggak sampai dia berlari-lari. Tapi berapa banyak manusia yang merasa sial dengan adanya azan? Kenapa? Takut kehilangan pelanggan. Ini namanya orang yang sudah termakan dengan godaan syaitan dan merasa sial dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Wal-iyadu billah. Ini salah satu khudlan, diharamkan taufik dari Allah Azza wa Jalla karena dia merasa rugi tatkala terikat dengan syariat. Enggak. Rezeki na'am dicari dengan usaha, tapi di waktu yang sama ada sebab yang lebih agung. Antum mencari ilmu sebab rezeki. Antum bertakwa sebab rezeki. Antum menjunjung tinggi agama sebab rezeki. Orang-orang muhajirun yang hijrah dari Mekah ke Madinah bawa apa? Ada yang tahu bawa apa? Enggak bawa apa-apa, mereka tinggal keluarga dan harta. Suhaib ar-Rumi menghadiahkan semua hartanya kepada orang-orang kufar Quraisy yang mencegat dia di tengah perjalanan. Ambil semua. Kalau saya dengan memberikan harta selamat agamaku, ambil hartanya. Enggak apa-apa, dia harta, dia dunia, dia sirna. Enggak ada apa-apa, enggak punya apa-apa. Subhanallah, datangnya mereka dari Mekah ke Madinah kosong, enggak punya apa-apa. Fuqara. Kata Allah, lil fuqara'il muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin. Untuk orang-orang fakir, siapa muhajirin? Muhajirun, fuqara, enggak punya apa-apa. Keluarga enggak ada. Keluarga enggak ada. Orang-orang Ansar asing bagi mereka. Asing. Tapi subhanallah, tatkala mereka menjunjung tinggi agama, benar-benar mengorbankan jiwa raga untuk agama, untuk Rasul alaihi salatu wasallam, untuk Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla kayakan mereka di dalam hati mereka, kemudian di dalam keseharian mereka. Di antara mereka menjadi pedagang yang sangat kaya. Di antara mereka sudah punya rumah, sudah menikah. Di antara mereka memiliki tabungan. Di antara mereka memiliki tanah di mana-mana. Dari mana ini? Dari mana? Sebelum mereka berdagang, mereka sudah berdagang duluan kepada Allah Azza wa Jalla. Tijaratan lan tabur, suatu perdagangan yang enggak akan rugi. Jadi seorang mukmin hendaklah dia menenangkan dirinya. Enggak akan mungkin satu di antara kita meninggal dalam keadaan tersisa rezekinya. Enggak akan mungkin. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa tastakmil ajalaha." Yang namanya jiwa enggak akan mungkin mati sampai dia mengambil penuh rezeki dan kadar umurnya. Enggak akan mungkin terkurangi. Maka tugasnya apa? Fa ajmilu fit talab. Perbaikilah, perbaguslah dalam mencari rezeki. Cuman itu tugas kita, mencari mana jalan halal kita tempuh, melihat mana yang haram kita jauhi. Dan manusia sebaliknya, mereka mengira kalau mereka menempuh jalan yang haram, mereka bisa menggandakan rezeki yang telah Allah Azza wa Jalla tuliskan. Ini lagi-lagi godaan syaitan. Enggak demikian. Allah Azza wa Jalla telah tuliskan antum mendapatkan satu hari 1 juta, ya sudah itu 1 juta.
Baik antum menempuh dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, itu semua nggak akan mungkin menambah. Jadi seorang mukmin kalau dia faham ini semua, memudahkan dia untuk bisa mengedepankan kematian dan membelakangkan kehidupan. Kalau dia tahu ternyata dunia ini sangatlah hina, akhirat sangatlah mulia, dan saya telah terjamin oleh Rabbul Bariyah. Terjamin oleh Rabbul Bariyah. Ibadallah, Rasul SAW di jauh hari telah memberikan kepada kita bagaimana pola kehidupan yang sangat-sangat mulia. Qala SAW, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh telah beruntung siapa yang masuk Islam. Ini yang pertama. Rugi orang kafir sekaya apapun dia. Rugi orang munafik setinggi apapun kedudukannya. Tapi yang akan beruntung man aslam, siapa yang masuk Islam. Siapa yang masuk Islam dan menjaga keislamannya. Wa ruziqa kafafan, dia mendapatkan rezeki yang cukup. Yang cukup dan memenuhi itu lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Yang sedikit tapi cukup lebih baik kata Rasulullah daripada yang banyak tapi melalaikan. Jadi rezeki yang cukup lebih afdal, lebih ahsan. Enggak terlalu banyak sampai menjadikan orang melampaui batas. Enggak juga terlalu sedikit sehingga menyibukkan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa qanna'ahu Allah bima ata. Dia merasa qanaah dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Qanaah itu rezeki di atas rezeki. Qanaah itu mental dalam hati. Qanaah itu dia suatu benteng untuk keimanan. Orang kalau punya qanaah, subhanallah, bagaimana karamah yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi orang tersebut. Qanaah. Sehingga harta yang dia miliki sedikit apapun di matanya banyak. Di matanya sangat limpah. Di matanya sangat cukup. Rumah yang dia tinggal, rumah yang dia jadikan tempat untuk mendidik anak dan istri, dia memandang dia seperti istana. Karena qanaah. Demikian juga kerjaan yang dia miliki sederhana, tapi di mata dia sangatlah mulia. Kenapa? Qanaah. Dan kapan orang Allah Azza wa Jalla haramkan dari suatu qanaah, dia akan mendapatkan azab dalam hatinya. Na'udzubillah. Ini salah satu hukuman dari Allah Azza wa Jalla bagi seorang insan kalau enggak punya qanaah. Dia merasa haus. Dia selalu merasa lapar, enggak merasa cukup. Jadi Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia rezeki yang sangat banyak, di matanya enggak ada apa-apanya. Allah Azza wa Jalla tinggalkan dia di suatu istana, dia pandang itu seperti sangkar. Tapi sangat kecil di pandangan matanya dia. Kenapa enggak ada qanaah? Kenapa mereka-mereka yang mencuri? Karena enggak ada qanaah dengan apa yang mereka miliki. Kenapa di sana mereka-mereka para pejabat kok korupsi? Karena enggak ada qanaah. Kenapa mereka-mereka punya istri berzina? Karena enggak ada qanaah. Enggak punya qanaah. Kenapa di sana yang menjual agama? Karena tidak ada qanaah dengan Islam. Jadi qanaah itu rezeki di atas rezeki. Untuk antum mampu bersyukur. Untuk antum bisa sadar harus punya qanaah. Merasa kaya dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Maka kata Rasul SAW, Allah berfirman, hadits qudsi, ya abdi, tafarraq li'ibadati amla qalbaka ghina, wa amla yadayka rizqa, wa illa taf'al amla qalbaka faqra, wa amla yadayka syughla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai hambaku, engkau sibukkan dengan ibadah kepadaku. Dengannya saya akan memenuhkan hatimu dengan kekayaan, tanganmu dengan rezeki. Kalau enggak, saya akan penuhkan hatimu dengan kefakiran dan tanganmu dengan kesibukan. Jadi fakir terus, merasa kurang daripada banyak manusia yang demikian. Jadi ini insyaallah yang bisa kita sampaikan, yang kita harapkan di balik ini semua adalah kesadaran bagi kita semua. Ini suatu PR dan tugas bagi kita semua, bukan tugas untuk 1, 2 hari, sebulan, setahun, enggak. Ini tugas untuk seumur hidup. Bagaimana seorang muslim bisa menata negeri akhiratnya, di atas dia menata kehidupannya. Kalau ada di antara jemaah yang ingin bertanya, tafadhal. Baik, insyaallah ila huna, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.